Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya Irfan Samosir akan membagikan sedikit firman Tuhan, yaitu terambil dari 1 Yohanes 2 1-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkatilah hamba-Mu ini, kiranya Tuhan memberkati apa yang setiap perkataannya, dan juga Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Engkau mau dan juga sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Dan juga berkatilah kami, pikiran dan hati kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di pasal 1 Yohanes 2 1-6, saya akan membacakan untuk saudara bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, yaitu Kristus Pengantar Kita. RK 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat kedua, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat kelima, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6 terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes ini ditulis oleh surat Yohanes, yaitu Yohanes sendiri. Bagaimana ketika kita mempelajari 1 Yohanes, bagaimana satu nasihat-nasihat yang sangat penting, yaitu bagaimana saksian Rasul tentang firman hidup, juga Allah ada terang, yang kedua Kristus pengantar kita, dan juga perintah baru antikristus, anak-anak Allah, dan juga nasihat-nasihat lain-lainnya di dalam 1 Yohanes ini. Saya akan berfokus pada 1 Yohanes 2 1-6, bagaimana Kristus sebagai pengantar kita. Kita percayakan iman kita Yesus Kristus yang menebus kita 2000 tahun yang lalu. Bagaimana juga Yohanes menasihati kita mana Kristus sebagai pengantar kita, yaitu satu nasihat yang sangat baik untuk orang Kristen di zaman sekarang ini, dimana dituliskan untuk kita semua supaya kita jangan berbuat dosa. Demikian juga kasih Allah itu nyata kepada kita semua, ditulis di ayat 1 yang C, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini adalah kasih Yesus Kristus, yaitu sebagai pengantar. Pengantar itu bisa juga dikatakan advokat kalau dalam pengadilan, yaitu sebagai pembela atau pengadil kita. Ketika kita berbuat dosa, Yesus itu sebagai penebus, sebagai pendamai untuk manusia, antara manusia dengan Allah bisa menjadi berhubungan baik dengan antara dua arah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus sendiri adalah seorang yang maha agung, juga sebagai maha pendamai bagi kita semua. Ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai pendamai, itu bukan dosa kita saja, melainkan dosa untuk semuanya. Kita adalah orang yang berdosa, ditebus oleh Yesus Kristus, dan juga sebagai pendamai, bukan untuk kita saja, melainkan untuk semuanya. Di sini diajarkan untuk bagaimana kita memahami pendamaian itu adalah hal pembelajaran untuk semuanya, bukan hanya seseorang, tetapi untuk universal. Di sini juga kita bisa melihat di ayat 3 itu sebagai tanda bagaimana kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita memahami Allah, kita juga mengikuti perintah-perintahnya.
bukan hanya pengetahuan tentang Allah di kepala, tetapi juga kita harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Di sini juga di ayat keempat, bagaimana ada analogi ketika orang mengenal dan juga tidak orang mengenal. Di ayat keempat saya akan membacakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini ketika kita mengenal Yesus Kristus, tapi kita tidak menurutinya, itu sebagai seorang pendusta, sebagai orang pembohong. Kalau dalam artian pendusta itu orang yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana di 1 Yohanes ini juga sebagai seorang Kristus, kita juga harus mempunyai sifat-sifat Kristus dan juga menuruti apa yang dikehendakinya. Kita mengenal dia, pasti kita juga akan menuruti apa yang diperintahkannya. Di sini adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua, orang-orang yang percaya, bagaimana bukan hanya pengetahuan saja, tetapi kita juga bertindak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di sini juga di ayat 5, bagaimana seseorang yang sudah menuruti firman itu sebagai orang yang sempurna, sebagai seorang yang menuruti yang sempurna, kasih Allah itu nyata bagi dia. Dia sebagai seorang yang sangat dicintai Tuhan dan juga sangat sempurna, karena kasih Allah nyata bagi seseorang yang menuruti firman-Nya. Dengan itulah dikatakan di ayat kelima, dengan itulah kita tahu bahwa kita ada dalam Dia. Ketika seseorang mengenal seseorang itu, pasti dia mengetahui apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Disebut kita juga sebagai orang Kristen, ketika kita mengikuti Kristus, kita juga harus meneladani apa yang diterapkan oleh Kristus sendiri. Di sini saudara, bagaimanakah saudara kita renungkan dengan firman Tuhan, di mana hidup kita sebagai orang Kristen yang mempunyai pengetahuan akan Kristus, tetapi kita seakan-akan tidak bertindak apa yang dicontohkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Seakan kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi tidak membagikan firman itu sendiri. Di sini kita ditegurkan untuk mengasihi Allah dan juga mengenal Allah dan juga menuruti perintahnya. Di ayat ke-6 yang terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Di sini sebagai nasihat yang baik, kita juga sebagai orang Kristen harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di mana Yesus sendiri turun menjadi manusia, mencontohkan untuk manusia-manusia. Dia sendirilah yang menjadi Tuhan, menjadi manusia sendiri untuk memberikan yang terbaik untuk manusia. Kita sebagai orang yang beriman akan Kristus, seharusnya kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan, Yesus memberkati.